Lu tahu nggak, ada satu orang dalam sejarah yang saking kuatnya, musuh bahkan nggak berani mendekat. Namanya Saito Musashibo Benkei, seorang biksu pendekar yang menjadi mimpi buruk bagi seluruh samurai di abad ke-12. Benkei lahir tahun 1155 di akhir zaman Heian, di era ketika Jepang penuh konflik, Perinzong Clan, dan runtuhnya tatanan lama. Asal-usulnya sendiri setengah mitos. Ada cerita dia anak bangsawan yang ada yang bilang anak kuil. Ada juga yang menyebut dia sejak kecil sudah bertubuh besar dan temperamennya liar. Yang jelas, sejak muda Benkei tidak pernah cocok hidup tenang. Ia memilih jalan Sohei biksu perang, kelompok biarawan bersenjata yang sering terlibat konflik politik dan militer. Di masa mudanya, Benkei bukan sosok suci. Haus tantangan. Ia berdiri di jembatan Gojo di Kyoto, menantang setiap samurai yang lewat. Tujuannya gila, mengumpulkan 1000 pedang dari lawan yang ia kalahkan. Ratusan samurai tumbang. Namanya jadi legenda hidup. Orang-orang menghindari jembatan itu saat malam. Benkei bukan sekadar kuat, dia simbol teror. Sampai suatu malam ia bertemu Minamoto no Yoshitsune. Secara fisik, Yoshitsune terlihat kecil dan rapuh dibanding Benkei. Tapi dalam duel itu, Benkei kalah telak. Gerakan Yoshitsune terlalu cepat, terlalu bersih. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Benkei jatuh bukan karena kekuatan, tapi karena teknik dan jiwa. Kekalahan itu menghancurkan egonya. Dan alih-alih membalas, Benkei langsung bersumpah setia. Sejak saat itu hidup Benkei berubah total. Dari pemburu pedang ia menjadi pelindung. Dari sosok liar ia menjadi bayangan Yoshitsune. Dalam perang Genpei antara klan Minamoto dan Taira, Benkei selalu ada di garis depan. Ia membawa naginata besar, menjaga tuannya dari panah, pedang, dan pengkhianatan. Ia bukan jenderal, tapi reputasinya membuat pasukan lawan ragu maju. Setelah perang usai dan klan Minamoto menang, tragedi politik dimulai. Yoshitsune, pahlawan perang, justru dicurigai oleh kakaknya sendiri, Minamoto no Yoritomo. Ia difitnah, dikejar, dan dinyatakan sebagai musuh negara. Benkei tetap setia. Saat semua orang menjauh, Benkei bertahan. Tahun 1189 akhir, mereka datang di Koromogawa. Terpojok, dikepung pasukan besar, Yoshitsune tahu ini akhir. Benkei mengambil posisi di jembatan sempit, satu-satunya jalan masuk. Ia berdiri sendirian, menghadapi seluruh pasukan. Panah menghujani pertempuran. Pasukan musuh berhenti menyerang karena Benkei masih berdiri. Mereka menunggu. Saat akhirnya mendekat, mereka sadar sesuatu yang mustahil. Benkei sudah tiada, tapi tubuhnya masih berdiri tegak, memegang senjata seolah menolak jatuh. Momen itu dikenal sebagai kematian berdiri. Saya menjadi simbol kesetiaan, paling ekstrim dalam budaya Jepang. Dia membuktikan bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada otot, yaitu janji yang tidak bisa dihancurkan bahkan oleh kematian.